Apapun yang terjadi COVID, mari kita hadapi dengan isbiru wasobiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar. Sabar itu artinya pagar-pagar yang kuat, mampu melihat jauh ke depan. Sobiru itu artinya terus tanpa henti. Lumintu mudawama. Warabitu ikatan kebersamaan, jangan pernah terputus. Itu namanya kerjasama berskala besar. Wattaqullah, dan ingat kita punya Allah, kita punya Tuhan, jangan pernah menyerah. Kita punya Tuhan. Kalau kita ada penyakit, Tuhan akan menyelesaikannya bersama-sama kegiatan umat manusia yang ingat kepadanya. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan menang, akan beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan 2 dan sudah lewat 10 pertama. Musim hujan masih berjalan dan wabah COVID-19 hampir 2 tahun. Indonesia mengumumkan wabah COVID ini pada bulan Maret tahun 20 dan 21, 2 tahun sampai Maret besok. Saudara-saudara dan pelajar sekalian, kemudian dalam berjalan 2 tahun ini belum ada tanda usai atau berhenti. Bahkan belakangan ini penambahan daripada COVID puncaknya mencapai 40.000 lebih, dan kematian pun cukup tinggi. Nanti dihitung kematian hari per hari itu berapa orang dari 1 juta. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana perjalanan COVID yang belum usai ini dengan penglihatan yang selalu waspada. Hadirin sekalian, kita telah membuka relaksasi dan berjalan dengan baik relaksasi itu. Kemudian pertumbuhan serangan wabah ini tatkala kembali meningkat, ini ada tanda-tanda bahwa sekian banyak sahabat-sahabat kita yang relaksasi, mengambil relaksasi bulanan, itu setelah pulang ke rumah masing-masing, ada di Jakarta, ada di Banten, ada di Bogor, ada di Bandung, Cirebon, dan lain-lain, Jawa Tengah, Jawa Timur. Begitu kembali ke Mahat setelah beberapa hari relaksasi ke rumah, ini ada saja yang tertular. Setiap hari kembali relaksasi itu ada saja, baik itu guru maupun karyawan.
Ini menandakan bahwa tempat di mana saudara-saudara kita ini relaksasi, di sana penyebaran COVID pasti banyak. Contoh, yang relaksasi di sekitar kampus yaitu Hargelis, Gantar, Subang, itu ada tercatat tatkala kembali ada beberapa yang positif. Saudara-saudara, tatkala seperti ini kita harus mengambil sikap, lagi-lagi membatasi. Jangan 1 bulan sekali, tapi 2 bulan sekali. Kita coba 1 semester, dan kita waspadai ada penurunan apa tidak COVID ini. Nanti dalam 1 semester ternyata ada penurunan yang signifikan, maka kita buka lagi bulanan. Saudara-saudara, kemudian yang tertular, kalau dulu kita berani mengambil resiko memberikan isolasi, khususnya tatkala pelajar habis pulang kemudian kembali masuk, kemudian ada yang tertular, ada yang positif, itu kita isolasi. Ada sepekan, ada 10 hari. Sekarang kita tidak berani menanggung itu, kita khawatir tempat-tempat yang digunakan untuk isolasi itu meninggalkan bekas yang bisa menularkan kepada yang lain. Maka dengan sangat kita artinya tidak memberikan tempat isolasi di dalam kampus. Dengan sangat menyesal tidak bisa memberikan tempat isolasi di dalam kampus. Jadi kalau guru ada yang tertular setelah pulang, kita izinkan pulang kembali. Karyawan juga seperti itu, kita izinkan pulang kembali. Dan tatkala diadakan relaksasi yang 2 bulan sekali ini, jumlahnya pun jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Nah, ini cara kita menghadapi wabah sesi ke berapa ini? Entah kedua, entah ketiga. Mengapa seperti ini? Kita punya pengalaman sudah, dan kita manfaatkan pengalaman itu untuk menjaga stabilitas perjalanan pendidikan, perjalanan ekonomi, dan perjalanan hubungan sosial di dalam kampus ini. Saudara-saudara, selama COVID 2 tahun kita mempertahankan sehat dengan banyak cara, termasuk mengadakan vaksinasi. Bahkan booster pun bulan ini insya Allah selesai semua. Vaksin ketiga selesai semuanya. Namun kita tidak cukup hanya dengan menjaga kesehatan terus mengabaikan yang lain-lain. Kita sejak COVID, kala kita berani menjaga kesehatan dan protokol yang tepat, kita tetap menjalankan pendidikan tatap muka. Sepanjang COVID ini kita menjalankan pendidikan tatap muka. Dan alhamdulillah para pelajar yang tinggal di kampus di dalam ini selama menjalankan tatap muka pembelajaran tidak ada yang tertular daripada COVID-19 itu. Kecuali kalau
mengadakan liburan atau cuti tahunan kembali dari kampung halaman, itu ada saja yang membawa tertular dari kampung halamannya. Nah, ini satu keberanian yang didasari perhitungan, keberanian menjalankan pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka didasari perhitungan kesehatan. Artinya kita ajak semua ini menjadi sehat dengan cara, tentunya cara yang menyehatkan. Baik itu ada tetap olahraga, baik itu pemakanan, baik itu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh semua pihak, dunia internasional maupun lokal, kita lakukan semua. Dalam hidup ini tidak cukup hanya sehat dan pendidikan. Sehat berpendidikan tanpa gerakan ekonomi yang real pun kita tidak bisa mempertahankan sehat dan pendidikan. Maka keberanian kita tetap menjalankan gerakan ekonomi tidak pernah terhambat ini, itu juga satu keberanian yang terukur. Kita berani menjalankan kegiatan ekonomi pertanian yang tidak surut sama sekali. Kita berani menjalankan roda pembangunan tidak surut sama sekali. Kita berani menjalankan gerakan-gerakan ekonomi yang non-ekonomi green, tapi juga masuk kepada blue economy. Ini patut terus digerakkan dan terus diprogresifkan. Tidak boleh ada alasan bahwa dengan adanya COVID lantas kita mandek di bidang ekonomi. Sebagai gerakan swasta pendidikan seperti ini, kalau kita mandek di bidang ekonomi, bangkrut. Bangkrut. Siapa yang akan membiayai? Tidak akan bisa. Maka gerak ekonomi ini wajib sambil tetap menjalankan pendidikan, sambil tetap memperhatikan kesehatan, mengikut lunas-lunas internasional maupun nasional maupun lokal. Nah, ini suatu keberanian yang seperti ini harus terus dijaga. Dan yang ada di dalam ini jangan coba-coba untuk merusak situasi yang sudah kondusif seperti ini. Patuhi semua. Saya tidak pernah mengajak terjerumus kepada yang penghuni kampus ini. Kalau kita mengajak coba 2 bulan sekali relaksasi, memang terhambat. Kehidupan sosial kita ini terhambat. Namun itu demi kebersamaan di dalam kampus, sehingga kampus ini tidak menjalankan pendidikan online terus-menerus. Karena pendidikan itu kalau dijalankan online mungkin mendapatkan pengetahuan, tapi belum tentu mendapatkan pendidikan. Nah, kita jalankan seperti ini supaya pendidikan berjalan, pengajaran berjalan, dan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya berjalan, badan sehat, ekonomi mantap, tidak tergantung kepada kehidupan sumbangan-sumbangan. Nah, ini tekad kita. Apapun yang terjadi COVID, mari kita hadapi dengan isbiru, wasobiru, warabitu, wattaqullah, la'allakum tuflihun. Sabar. Sabar itu artinya pagar-pagar yang kuat, mampu melihat jauh ke depan. Sabiru itu artinya terus tanpa henti. Lumintu, mudawama. Warabitu, ikatan kebersamaan, jangan pernah terputus. Itu namanya kerjasama berskala besar. Wattaqullah, dan ingat kita punya Allah, kita punya Tuhan, jangan pernah menyerah. Kita punya Tuhan. Kalau kita ada
penyakit, Tuhan akan menyelesaikannya bersama-sama kegiatan umat manusia yang ingat kepadanya. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan menang, akan beruntung. Yakni Covid bisa diatasi, sehat terjadi, pendidikan berjalan, ekonomi tidak bangkrut. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.